Kan, toh dalam postingan Mbak Anissa, istri Mas Ahaye kemarin sudah melempar kode tuh. Dia pakai baju garis-garis hitam putih ketika berkendaraan bersama Mas Ahaye. Tahu baju garis-garis hitam putih? Oh, itu kode untuk mendukung Pak Ganjar karena pakaian resminya Pak Ganjar dengan relawannya itu garis-garis hitam putih. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol, Ngopini Politik. Wah, ini saya ini Om Begawan ini kalau mau mengupas 3 capres yang sudah ada. Ini baru Pak Ganjar yang mempunyai teladan, memberikan gambaran etika politik yang baik. Ini 2 capres lainnya itu cuma manuver dan memberikan tontonan yang penuh dengan pengkhianatan. Tidak punya etika. Dan cenderung ngawur nih. Lah kalau tidak salah ini, sudah 1 minggu berlalu, capres koalisi perubahan itu mengkhianati Demokrat. Namun Demokrat tak kunjung menentukan sikap. Mau meneng wae ini. Apakah merapat ke PDIP atau ke koalisi Indonesia Baru? Ini pilihan ini. Ini situasi tenang begini ini membuat kecurigaan, ini termasuk Om Begawan ini. Ini masih terjadi negosiasi yang alot di Demokrat, hanya sulit ditebak. Alotnya itu di internal Demokrat atau dengan pihak di luar Demokrat. Ini saya curiga ini. Nah, ini sikap partainya Mas Ahaye ini jelas ini. Tidak akan mendukung Pak Anies sebagai capres karena dikhianati, sakitnya di sini Mas Ahaye. Agak balik no, mosok balik neh. Sakit hati yang kedua kali malah geletak nanti. Nah, opsi yang dimiliki Partai Biru ini ada 3. Ini menurut Om Begawan ini. Ini kupasan Om Begawan ini, mohon jenengan memperhatikan dan menonton ini. Pertama, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres. Dukung aja nih. Yang kedua, bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Dan yang terakhir, wes rasa dukung kono kene membentuk poros keempat. Yang jelas, ini waktu terus bergerak loh, jangan salah loh. Dan sudah ada wacana pendaftaran bakal capres-capres kemungkinan diajukan. Ini ujian berat ini. Selanjutnya bagi suami Mbak Anies ini. Maksud saya Mbak Anissa, istrinya Mas Ahaye ini. Kok Mbak Anies? Sorry, salah ngomong nih. Ini benar kalau Mas Ahaye bilang sudah move on. Wow, bahasa ABG ini. Tapi secara subjektif kurang satsedasdes. Orang dang-dang gitu loh. Mestinya cacek gitu. Ingat loh, panjenengan tuh masih muda, masih energi kok. Meloyo-loyo. Demokrat di posisi yang tidak bisa menawar sekarang ini. Ora iso ndadak nyang-nyangan, ndak bisa. Tidak usah terlalu mendengar kata ketua Bapilu Demokrat Bung Arif, Andi Arif itu. Lah wong mau nunut ke koalisi lain kok malah bilang apa Gerindra dan PDIP mau menerima mereka. Itu kekanak-kanakan namanya itu. Mbok yang berwibawa gitu loh, elegan itu loh, punya harga diri gitu loh. Nunggu apa lagi? Ini nomor penggal orang ojo-ojo loh saya. Nah, justru sekarang ini publik lagi melihat apa manuver panjenengan terbaru. Bukan hanya membawa kemana Demokrat merapat, jangan seperti itu, tapi jika cerdas, mestinya juga sekalian mendowngrade siapa yang berkhianat. Ya sisa no, biar mereka tahu, biar masyarakat tahu. Bahasa simboliknya, ini sekali dayung, ada 20 terlampaui. Atau sambil menyelam, minum air. Ini ojo oke, nanti kelempokan. Ini hati-hati kalau menyelam dengan minum air. Bergeraklah di permukaan. Bukan malah di belakang tembok, delik. Tahu delik nggak? Ngumpet, sembunyi. Jangan. Mas Ahaye khawatir loh pergerakan Demokrat terbaca. Lalu kembali dijatuhkan. Enggak. Manfaatkan tuh elit-elit Demokrat. Jangan hanya pandai bicara di media tok. Pinter ngomong tapi turun melakukan aksi rawani. Itu kesalahan besar ini. Utus itu Bang Hersaki atau Bang Refli Harsa, Bang Kamhar Lakumani dan lain sebagainya, itu kan seorang politisi-politisi yang sudah kuat petarung-petarung di Demokrat. Suruh mereka ketuk pintu dari depan.
Maksudnya ya memang dibocorkan ke wartawan gitu. Jadi masyarakat ngerti, paham. Memang ada ketuk pintu dari belakang. Diteriaki pencuri ciloko nih. Malah dikira mau nyelingkuhin bini tetangga. Ya lakukanlah tes case. Lihat respon parpol yang didatangi. Baca respon publik. Dengarkan suara kader. Apa Mas Haye mau melakukan kesalahan yang sama di koalisi perubahan? Mau. Meneng mak biur itu. Jebul kecemplung banyu peceren itu kan malah banyak yang mengetawain lagi. Jangan begitu, yang gagah itu loh. Padahal sebelum kejadian pengkhianatan, ini lagi-lagi pengkhianatannya Pak Anies ke Mas Haye. Mas Haye runtang-runtung loh dengan Pak Anies. Kaya Mimilan Mintuno. Kalau belum tahu Mimilan Mintuno itu loh, serangga yang sering gandengan itu loh. Dicokot itu, baris itu loh. Nongol di apel Nasdem dikancani, kaya yange wae. Ke HUT PKS diiringi, budal haji ditunggoni, betapa mesranya Pak Anies dengan Pak Haye. Weh lah, ujuk-ujuk mama bedunduk dikhianati. Nah itu mulai haji itu loh, dipetrok loh itu sama Mas Haye. Kurang apa lagi? Apa yang kayak begitu mau diulangi tuh Mas Haye? Ingat loh Mas Haye, modal dukungan publik jenengan tuh baru ditipu sama Pak Anies. Ini meningkat ini. Nah, sentimen ini mesti dikapitalisasi, dimanfaatkan betul supaya nama jenengan naik. Kalau tidak terlihat melakukan pergerakan, itu justru malah dipertanyakan. Jangan-jangan jenengan yang kurang, yang salah, yang memang tidak laku gitu loh. Makanya harus ada pergerakan. Apa Mas Haye nggak paham dengan sentimen publik atas kejadian kemarin? Kenapa usai pengkhianatan lalu tersebar soal surat lamaran tulisan tangan Pak Anies? Ada kejadian gebrak meja loh itu. Itu momentum bagi Demokrat untuk melawan balik mereka. Lah kok malah menang. Bingkem. Pernyataan sudah move on. Itu betul. Lalu berpikir berkoalisi tanpa syarat cawapres, ya bener. Langkah selanjutnya ini Om Begawan menunggu ini. Saya tunggu. Lah kok malah bablas Anslup meneng klekep. Kabare renek ini, tak tunggu-tunggu ini kabarnya Mas Haye ini kemana ini? Ya momennya hilang loh. Nah, saya mau memberikan pemahaman ke masyarakat jadi belas orang duwe bahan nih. Yang mengkhianati Anda itu saja malah terus-menerus bertemu melalang buana, merasa menang, merasa bangga, merasa gagal, jenengan malah hilang. Dia itu malah berkonsolidasi kemana-mana loh. Setelah sebelumnya deklarasi, jangan harus balas itu. Ini loh yang dalam beberapa konten sebelumnya saya sebut. Kematangan berpolitik Mas Haye itu baru levelnya di situ. Makanya Om Begawan itu saya suka dengan politisi-politisi muda. Saya dorong Mas, siapapun partainya, asal untuk bangsa dan negara ini. Kayaknya mentor politik yang terlalu berhati-hati pada jenengan itu. Sehingga kesempatan memanfaatkan isunya tidak jalan. Nah bener memang Mas Haye itu malu. Ya karena kejadian kemarin membuat seperti pitik ketulup. Tahu pitik ketulup tahu nggak? Linglung gitu loh. Nanar, bingung gitu. Itu dampak sesaat saja. Jangan terus dirasakan, jangan terus bersedih. Kayak petinju habis kena hook gitu loh. Pasti sempoyongan itu hanya sebentar kok. Gloyor-gloyor itu hanya sesaat. Atau sirahnya gelir ke pusing itu sesaat, tapi habis itu harus fit lagi, harus melawan ini. Konferensi Mas Haye menunjukkan Anda sudah siap bertarung lagi. Itu bagus banget itu, bener itu. Tidak berlama-lama larut dalam kesedihan, langsung gas. Cuma setelah itu walah. Begawan ini tak tunggu aksi berikutnya kok malah meneng wae. Ini opsinya setelah kejadian kemarin loh Mas. Mas Haye pasti ingin bergabung ke koalisi yang potensinya menang yang besar. Itu saya seneng nih, iya kan? Semua partai juga begitu. Tapi turunan dari itu ada pilihan. Apakah fokus menambah suara pilihan Demokrat? Nah, jadi tujuan yang bergabung berkoalisi itu apakah cari logistik agar masa kampanye bisa tampil total?
Apakah mau balas dendam ke koalisi perubahan? Itu harus ditentukan dulu. Kalau tujuannya ketemu, lalu dipikirkan cara yang mesti ditempuh piye carane. Taktiknya gimana itu. Ke koalisi mana yang ideal untuk berlabuh. Dan jalani keputusan itu dengan teguh. Harus itu. Nggak akan bisa semua itu didapat sekaligus. Orang iso. Karena misalnya panjenengan bergabung dengan PDIP, Demokrat pasti harus membiayai kampanyenya sendiri. Oh iya no, masa kon biayai PDIP. Tidak akan ada logistik yang dibantu. Namun potensi menangnya jelas terbuka lebar. Dan 5 tahun ke depan kader-kader Demokrat ya setidaknya ada yang jadi menteri lah. Ini termasuk Pak Sahaye loh. Opora pengen kayak gitu. Kalau saya jadi Mas Sahaye, wah gas gitu. Jika hanya mencari logistik, peluangnya membuat poros keempat bersama Pak Sandi dan ketemu PKS di situ. Tapi kan Demokrat sudah memutuskan tidak mengharuskan jadi cawapres. Otomatis pintu itu tertutup. Nah, kalau bergabung ke koalisi perubahan, apa yang didapatkan Demokrat? Oh, berarti nanti ya hanya ketemu kawan-kawan lama yang pada 2004-2014 mendukung Pak SBY. Lalu 2014 hingga sebelum Pilpres 2019 mendukung Pak Prabowo. Itu saja. Nggak ada benefit lain lah, logistik nggak ada. Yakin ini Pak Prabowo logistiknya masih bisa diharapkan. Ngimpi. Orang mungkin. Tahu dalam postingan Mbak Anissa, istri Mas Sahaye kemarin sudah melempar kode tuh. Dia pakai baju garis-garis hitam putih ketika berkendaraan bersama Mas Sahaye. Tahu baju garis-garis hitam putih. Oh, itu kode untuk mendukung Pak Ganjar karena pakaian resminya Pak Ganjar dengan relawannya itu garis-garis hitam putih. Kurang apa lagi? Ciptakan momentum baru. Karena beberapa momentum kemarin sudah dilewatkan. Jangan menunggu momentum yang diciptakan orang lain. Soalnya bisa jadi momentum orang lain ada jebakan yang nggak tahu kapan itu apa. Wes, gendang, rasa ditunggu-tunggu Mas. Tahun politik kok mikir yang suwen. Wah, ketinggalan sepur nanti. Biablas aja nih. Biar partainya bisa move on lagi. Itu ya, ini pesan Om Begawan. Sampai jumpa ngopi lagi yang kendel. Salam Begawan.